Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Untuk hari ini Selasa 31 Agustus Ustazah akan menyampaikan tema 2, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Untuk materi pembelajarannya ada SPDP yaitu tentang properti pada tari, kemudian PKN, hak dan kewajiban warga masyarakat, dan juga nanti ada bahasa Indonesia yaitu tentang macam-macam kata tanya, yaitu kata-kata yang digunakan untuk membuat pertanyaan. Gitu ya. Nah, yang pertama kita akan bahas ini ya tentang properti pada tari. Apa itu properti pada tari? Ya. Sebelumnya anak-anak nanti bisa setelah melihat video ini untuk materi tambahan anak-anak bisa membuka bukunya, buku tema 2 ya, dari buku tema 2 halaman 31 sampai 42. Nanti silahkan anak-anak bisa membaca bukunya di rumah ya, atau bisa sebagai referensi untuk menjawab pertanyaan di modul gitu ya. Nah, Ustazah jelaskan sedikit yaitu properti pada tari. Apa itu properti tari? Properti tari itu adalah perlengkapan yang dikenakan dalam tarian ya. Selain menari, ternyata banyak sekali perlengkapan yang digunakan dalam menari. Fungsinya apa toh properti itu? Ya, properti pada tari itu fungsinya yaitu untuk memperkuat karakter tari itu sendiri ya. Kalau kita hanya menari kemudian tidak memakai properti, orang mungkin sekali melihat tidak akan tahu itu tari apa gitu kan, kesan pertama kayak gitu. Nah, jadi fungsi dari properti tari ini adalah memperkuat karakter tari. Contohnya apa toh yang bisa digunakan untuk perlengkapan yang dikenakan dalam tarian? Misalnya sampur. Tahu sampur ya? Biasanya berbentuk kayak seperti selendang ya, biasanya diikatkan di pinggang kayak gini, sampur. Ada yang namanya keris, kipas ya, ada juga lilin ya, biasanya tari lilin ya, untuk memperkuat karakter tari maka memakai lilin. Ada piring juga, tari piring. Kuda kepang ya, biasanya dipakai ketika ini apa namanya, tari kuda lumping ya. Kemudian payung dan juga topeng. Nah, jadi pemilihan contoh-contoh dari properti tari ini penggunaannya disesuaikan dengan tariannya, tergantung jenisnya apa. Tari topeng misalnya, ya berarti memakai properti jenisnya topeng ya, bukan pakai kipas, bukan pakai lilin. Gitu nggih. Nah, ini contohnya. Ini ada beberapa macam topeng. Ini digunakan untuk menari tarian topeng. Ini contohnya ini. Tari klonok topeng ya, berarti dia ketika menari ini menggunakan properti topeng. Ini propertinya. Nah, sampur ini ya, ini. Kemudian busana ini juga termasuk dalam properti juga. Oke. Nah, kalau yang ini, nah tari piring berarti tari propertinya yang digunakan adalah piring ya, sebagai penguat karakter tari. Kemudian ada tari rangguk ayar. Itu nggih. Nah, ini adalah sedikit tentang properti dalam tari. Anak-anak bisa memahaminya ya. Nanti bisa lagi dibaca bukunya di halaman 37. Di situ sudah banyak sekali contoh-contoh properti tari sekalian daerah asalnya ya. Daerah ini biasanya memakai properti apa kayak gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke muatan pelajaran yang kedua, PKN, yaitu tentang hak dan kewajiban warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat itu setiap individu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, apa saja toh itu hak? Sebelum itu anak-anak perlu mengetahui dulu pengertian hak dan kewajiban. Hak itu apa? Hak itu berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang ya, atau seseorang itu mutlak memperoleh ini gitu. Ini itu termasuk haknya gitu ya. Nah, ini hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang yang bersangkutan. Jadi hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Nah, gitu nggih.
Kemudian kalau kewajiban itu apa? Kalau kewajiban itu ya berarti sesuatu yang harus dilakukan. Nah, bedanya hak dan kewajiban. Kalau hak itu sesuatu yang harus dilakukan, kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan. Kalau hak adalah sesuatu yang diperoleh atau menjadi mutlak, seharusnya menjadi milik aku. Gitu ya. Jadi hak ini bisa diperoleh kalau anak-anak atau warga masyarakat sudah memenuhi kewajibannya. Gitu ya. Jadi ada istilah jangan menuntut hak dulu sebelum melakukan kewajiban. Gitu ya. Kalau sudah melakukan kewajiban, otomatis dia juga akan memperoleh haknya. Bisa dipahami? Ya, kita pelajari dulu hak itu apa, kewajiban itu apa. Contohnya apa toh hak itu? Hak itu misalnya mendapatkan perlindungan hukum, ya. Semua warga masyarakat berhak ya memperoleh atau mendapatkan perlindungan hukum, ya. Kemudian mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Semuanya boleh memperoleh pekerjaan apapun yang diinginkan, ya. Tidak ada larangan, silahkan. Nah, ini hak. Kemudian menikmati lingkungan yang bersih, ya. Kemudian hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, ya termasuk memeluk agama, itu juga termasuk hak pribadi masing-masing, ya. Kemudian berpendapat dan berorganisasi, kita mau ikut organisasi apa, ya silahkan. Kemudian berpendapat bagaimanapun juga dibebaskan. Ini mempunyai hak yang sama, ya. Dan ini semua hak dan kewajiban manusia ini, masyarakat Indonesia ini semuanya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, ya. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan hak-hak sebagai warga negara Indonesia. Coba nanti anak-anak kalau punya buku, ya, buku kecil Undang-Undang Dasar 1945, ya, di situ sudah dicantumkan semua hak yang bisa diperoleh oleh warga masyarakat Indonesia, ya. Bukunya kecil gitu, ya. Silahkan nanti bisa dibuka sendiri, ya. Dan yang terakhir bisa mengembangkan kebudayaan daerah. Ini adalah contoh hak sebagai warga masyarakat. Nah, ini semuanya bisa diperoleh apabila warga masyarakat sudah memenuhi kewajiban. Kewajibannya apa? Ini, ya. Kan tadi kewajiban itu atulah sesuatu yang harus dilakukan, ya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, jika ini dilakukan, tadi hak-haknya juga bisa terpenuhi. Misalnya apa? Yaitu mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, kan tadi ada haknya adalah Nah, ini hidup tenang dan damai. Kamu bisa menikmati hidup tenang dan damai itu jika melakukan kewajiban. Kewajibannya apa? Ini mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, jika semua warga sudah mematuhi aturan, kemudian menjaga keamanan, saling-saling menjaga, otomatis haknya kan terpenuhi, ya kan? Hidupnya tenang, damai, ya, lingkungan juga aman. Gitu, ya. Kemudian menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Nah, jika ini dilaksanakan, ini dijaga, dilaksanakan, maka hidup tenang dan juga damai. Kemudian mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Nah, kalau warga masyarakat mengikuti musyawarah seperti ini kan kewajiban, ya, mengikuti musyawarah ataupun kerja bakti di dalam masyarakat tersebut, maka dia bisa mengeluarkan haknya, yaitu bisa berpendapat. Kan tadi berhak untuk berpendapat, ya. Jadi bisa dilakukan di dalam musyawarah warga ini, gitu, ya. Kemudian menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, ya. Kewajiban, ya, saling menghormati. Membantu tetangga yang terkena musibah dan juga menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Jika semua warga juga bisa menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, otomatis haknya memperoleh ketenangan, wilayah yang atau tempat yang nyaman, sejuk, itu juga akan terpenuhi, ya. Tapi jika ada satu yang tidak melaksanakan kewajiban, ya, masyarakatnya tidak mau menjaga kebersihan lingkungan,
membuang sampah sembarangan, nah otomatis hak mereka untuk tinggal di tempat yang layak huni, kemudian lingkungan yang bersih itu juga tidak akan terpenuhi haknya. Itu nggih, berarti antara hak dan kewajiban akan saling seimbang ya. Maka anak-anak atau warga masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab, baru hak-hak tadi bisa diperoleh. Itu nggih, harus menjaga saling menjaga dan juga mengerjakan kewajiban masing-masing. Nggih. Itu adalah hak dan kewajiban ya. Nah, kemudian materi yang terakhir yaitu bahasa Indonesia. Kita akan lanjutkan yaitu tentang macam-macam kata tanya yang biasanya digunakan untuk menanyakan suatu kondisi ya. Dan di dalam modul anak-anak itu sudah ada bacaan yang berjudul sesak karena kabut asap. Silahkan nanti anak-anak membaca terlebih dahulu bacaan yang sudah disediakan, kemudian baca perintahnya disuruh apa gitu ya. Nah, sebelum itu Ustazah akan menyampaikan dulu macam-macam kata tanya ya, karena untuk tugasnya untuk bahasa Indonesia ini adalah anak-anak membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan juga mengapa ya. Kemudian nanti juga menemukan jawabannya, membuat kata tanya dan jawaban yang sesuai dengan isi teks yang sudah disediakan. Berarti semuanya tidak bisa maaf untuk googling ya, tidak bisa mencari di Google. Berarti anak-anak harus lebih teliti lagi ketika membaca, kemudian membuat pertanyaan yang sesuai dengan bacaan yang dibaca. Gitu ya. Yang pertama ada kata tanya apa ya. Apa ini biasanya digunakan untuk menanyakan suatu keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan ya, atau bisa tentang suatu objek. Apa yang dimaksud dengan sesak napas misalnya kayak gitu. Nah, jawaban itu ada nggak dalam teks? Oh, tidak ada. Oh, berarti bukan ya, jangan yang lain aja, misalnya apa gitu ya. Nah, jawabannya apa? Biasanya ini juga berupa pengertian, keterangan ataupun juga penjelasan ya. Misalnya Ustazah memberi contoh ya, apa warna daun pisang gitu kan. Nah, jawabannya berupa apa? Keterangan. Oh, warna daun pisang adalah hijau. Itu ya, berupa keterangan. Bisa nggih apa? Kemudian kata tanya siapa. Nah, siapa, kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan pelaku yang terkait dalam peristiwa. Dalam cerita itu tadi ada nggak pelakunya siapa? Ya, mungkin ada nama orang, atau dalam cerita fabel dongeng itu hewan-hewan gitu ya. Jadi subjek yang ditanyakan. Dan jawabannya apa? Biasanya juga orang ataupun pelaku suatu tindakan gitu ya. Atau bisa tentang organisasi juga bisa, misalkan ataupun sebuah apa nggih, pabrik juga bisa nggih, misalnya PT ini apa gitu. Kemudian ada kata tanya di mana, yaitu biasanya menanyakan tempat suatu peristiwa. Nah, jawabannya pun juga otomatis sebuah tempat ya, karena yang ditanyakan tempatnya, tempat berlangsungnya suatu peristiwa, di mana peristiwa itu terjadi, di mana cerita itu diceritakan. Itu nih, kalau dalam sesak karena kabut asap ini di mana nanti. Nah, di sini ada bacaan aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Nah, di sini ada sebuah tempat. Nah, ini bisa ditanyakan ya, di mana aroma sangit asap itu berasal, misalnya gitu, bisa ya, di mana, atau di mana ya aroma sangit asap itu berasal, bisa ya kayak gitu. Nanti jawabannya ada tempat. Kemudian kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan proses ataupun alur suatu hal. Nah, biasanya bagaimana kejadian kebakaran itu bisa terjadi. Kemudian diceritakanlah prosesnya dari awal sampai akhir.
Gitu nggih. Kemudian kata tanya mengapa biasanya digunakan untuk menanyakan alasan ataupun penyebab suatu hal terjadi. Mengapa kebakaran hutan bisa terjadi? Gitu nggih. Kemudian jawabannya kalau mengapa biasanya karena titik. Nah, kayak gitu. Gitu nggih. Coba nanti anak-anak membuat pertanyaan sesuai dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan juga mengapa, dan juga jawabannya. Dan semuanya ini terkait dalam bacaan dalam sesak karena kabut asap. Gitu nggih. Nah, untuk referensi juga masih sama nggih. Tambahannya anak-anak bisa membaca buku tema 2 halaman 31 sampai 42. Materinya sudah ada di situ semuanya, nggih. Selamat belajar anak-anak. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Akhiru qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.